Fams, jangan takut kelaparan kalau berkunjung ke kota hujan ya. Di sini ada banyak godaan yang bisa manjakan perut keroncongan. Buat yang aku hebat, Anda harus coba juga nih menguji adrenalin dengan adu cepat di atas gedung naik go-kart. Wah, ayo deh, berangkat! Di Jalan Lawang Gintung, Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, ada tempat aneka sumsum yang sudah lebih dari 10 tahun berdiri. Para pecinta kuliner olahan sumsum pasti betah Pems kalau makan di sini. Total, ada sekitar 35 varian menu sumsum yang siap dinikmati. Wow banget kan? Sebenarnya ada menu lain sih, tapi di sini olahan sumsum lah yang paling sering dicari. Favoritnya ada sate sumsum, nasi bakar sumsum, dan juga sop sumsum sapi Fems. Cara bikin nasi bakar sumsum mudah kok Fems. Mau coba bikin sendiri di rumah? Siapkan nasi dan daun pisangnya ya. Yang bikin beda inilah tentunya potongan sumsum sapi matang yang jadi isiannya Fems. Oh ya, sebelum masuk ke proses pembakaran, nasi telah diracik bersama dengan bumbu pedas ya Fems. Sip deh, tinggal bungkus ya. Sumsum tulang sapi yang digunakan di sini adalah dari bagian kaki sapi dan dari dalam tulang belakang sapi tuh. Sekedar info nih Fems, meski dari tulang sapi yang sama, kedua bagian sumsum ini berbeda karakteristik loh. Apa sih bedanya? Tulang belakang itu dari atas otak sampai ke ekor. Jadi satu ekor itu kurang lebih hanya setengah kilo. Untuk yang sumsum kaki itu dia itu lembut ketika dimakan, meleleh di mulut. Tapi untuk sumsum tulang belakang itu dia seperti makaroni. Jadi ketika dia direbus dia teksturnya kenyal. Kalau sumsum dari tulang belakang sapi untuk sate dan sumsum goreng. Khusus buat sop, sumsum dari bagian kaki sapi lah yang dipergunakan. Wortel sama kentang jadi pelengkapnya. Lihat, kuah kaldu dan potongan lemak sapinya Fems. Jadi ngiler parah kan ya? Widih, ini dia nih Fems yang menggoda banget buat disikat. Sumsum di tulang sapinya. Nah, kalau ini sate sumsumnya Fems, tersaji di atas hot plate supaya tetap panas. Ada juga nih nasi bakar sumsum ekstra pedas. Pasti orang Indonesia kayak kita rata-rata pecinta nasi kan? Yuk deh, saatnya icip-icip 3 menu andalan rumah sumsum yang jadi favorit pengunjung. Gak usah takut gemuk kalau makan sumsum. Meskipun 96% kandungan utamanya adalah lemak, sumsum tulang sapi juga punya khasiat. Zat kimia alami berupa kolagen dan glukosamin di dalamnya konon bagus banget loh buat persendian. Disantap selagi hangat, sajian sumsum akan lebih nikmat. Khusus buat sop, emang begini nih cara paling afdol menyantapnya. Sedot terus, Neng. Wow, potongan daging ayam dengan kuah karinya ini menggoda banget ya. Pantesan, mie ayam ini udah jadi jajanan sejuta umat. Selain mudah didapat, harganya pun relatif bersahabat Fems. Nenek moyang jajanan satu ini konon berasal dari Cina. Di tanah kelahirannya, bakmi berkuah diberi isian sayur dan daging sesuai lidah sana tuh Fems. Saat masuk ke Indonesia, baru deh campuran mie disesuaikan dengan selera Nusantara. Daging ayam berkuah kecap atau kari menjadi pendamping mie yang setia. Ahai! Kalau sekarang sih, varian pendamping dalam semangkuk mie ayam bisa beragam. Mulai dari pangsit, basah, sampai yang paling umum bakso Fems. Ditambahin kecap dan saus sambal, pasti makin spesial.
Tapi kalau mie yang satu ini udah pernah coba belum, Fems? Rasanya manis, dingin, juga lumer kalau dimakan. Kenalin nih, namanya Snow Ice Ramen Green Tea. Salah satu sajian dari sebuah kafe di Bogor, Jawa Barat. Desain interiornya bertema ala rumahan dengan dekorasi kekinian. Soal menu beragam, tapi yang jadi andalan aneka dessert alias pencuci mulut yang cocok banget dengan suasana kota hujan. Snow Ice Ramen Green Tea nggak sendirian, Fems. Ada ice bubur sumsum dengan tampilan cakep pisan. Ada yang rasa mango, juga choco avocado. Mau pilih tiga-tiganya? Silahkan atuh. Ngebuat Snow Ice Ramen Green Tea gampang, Fems. Bahan-bahannya ada puding green tea, kacang merah, potongan cheesecake, dan snow ice. Kalau bahan sudah komplit, tinggal diracik aja nih, Fems. Campur dalam satu mangkok. Parutan puding green tea inilah yang menjadikan tampilannya mirip ramen. Fems, udah pada tahu dong apa itu ramen? Itu loh, varian olahan mie berkuah yang populer di negerinya Kapten Tsubasa, Jepang, Fems. Sebagai pemanis, 1 scoop ice cream rasa green tea ditaruh di atasnya ya. Nah ini, lain ramen, lain pula bubur sumsum. Kalau ramen populer di Jepang, bubur sumsum asli Indonesia. Di sini bubur sumsumnya beda, tampil lebih mewah tanpa tambahan gula merah. Sebagai gantinya, ini dia nih isiannya. Ada snow ice, smoothie avocado, potongan buah alpukat, coklat bubuk, si kental manis, putih dan coklat, juga creamer cair. Sip deh, bubur sumsum choco avocado siap diracik. Racikan bubur sumsum choco avocado di sini pokoknya spesial deh. Dibuat dalam porsi besar dengan isian yang melimpah. Dinginnya snow ice dan bubur sumsum makin menggoda dengan lelehan kental manis putih dan krim cair. Tambahkan 1 scoop ice cream dengan rasa vanila. Sabar, smoothies avokadonya jangan lupa dituang di atasnya. Kental manis coklat serta taburan choco powder jadi penutupnya nih, Fems. Mantap! Selain choco avocado, ada juga bubur sumsum mango. Tinggal ganti alpukatnya dengan buah mangga, Fems. Oh iya, dinamakan bubur sumsum karena tampilannya itu loh, putih bersih, mirip sumsum tulang. Padahal sih, bubur yang ini terbuat dari tepung beras. Memang menilik sejarahnya, konon bubur lahir dari golongan masyarakat kelas bawah. Ketersediaan beras yang terbatas pada masa krisis pangan memaksa mereka memasaknya dengan campuran air yang lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, bubur mampu menembus batas kasta dan sosial. Dinikmati semua kalangan dengan ragam kreasi olahannya. Ada yang gurih, ada juga yang manis. Kayak bubur sumsum ini juga, Fems. Kalau spesial kayak gini siapa sih yang bisa nolak? Sip deh, saatnya buat icip-icip. Paduan lembutnya bubur sumsum nyatu banget dengan segarnya snow ice, mango smoothies, juga potongan buah mangganya, Fems. Kalau sumsum choco avocado, nggak usah ditanya lagi deh. Tingginya kandungan zat besi nabati pada alpukat dipercaya bisa meningkatkan aliran oksigen dalam tubuh dan mencerahkan kulit. Kalau snow ice ramen green tea-nya rada susah nih buat diciduk. Tapi sugernya juara kok. Manisnya pas, kayak kamu. Ahai. Widih, saik nih, Fems. Siapa coba yang nyangka di atas puncak bangunan gedung setinggi ini bisa ada sirkuit balapnya. Adanya di rooftop lantai 7 sebuah pusat perbelanjaan, Fems. Persis di tengah kota hujan Bogor, Jawa Barat. Gak jauh juga lah dari ibu kota, ya sekitar 50 km lah dari selatan kota Jakarta. Arena balap di sini khusus go-kart aja, Fems. Tenang, siapa aja boleh kok kalau mau coba. Laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak gak jadi masalah. Yang penting usianya 7 tahun atau lebih
dengan berat badan maksimal 100 kg aja, fans. Oh iya, meski sama-sama memiliki tempat duduk tunggal dan tanpa penutup, jangan samakan go-kart dengan mobil balap Formula One ya. Jauh, fans. Ukuran go-kart tergolong kecil dan sederhana. Biasanya sih, kecepatan go-kart standar hiburan maksimalnya aja hanya di sekitaran 20-30 km per jam, fans. Tapi asal tahu aja, banyak loh para pembalap mobil profesional yang justru terlahir dari arena go-kart. Mantan pembalap Formula One asal Indonesia, Rio Haryanto, kabarnya pertama kali mengasah bakat balapnya juga dari arena go-kart loh. Pada awalnya dulu, go-kart pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1956. Pada tahun 1967-an, barulah go-kart dimulai dipopulerkan di Indonesia. Kalau arena balap go-kart di Bogor sih memang masih seumur jagung, fans. Baru pada Desember tahun 2018 lalu resmi dibuka untuk umum. Ayo, siapa yang mau coba? Bagi para pemula yang baru pertama mainan go-kart, wajib tahu nih, fans. Umumnya go-kart hanya terdiri dari 3 bagian kendali kontrol pengemudi alias matic. Selain setir, ada pedal gas di kaki sebelah kanan dan pedal rem di kaki sebelah kiri. Awas, fans, jangan salah injek tuh. Nah, kalau mau menikmati sensasi ngebut naik go-kart di atas gedung bertingkat, jangan takut harganya mahal. Cuma 60 ribuan aja, fans. Kamu udah bisa merasakan 7 kali putaran di lintasan sepanjang 500 meter ini. Oh ya, meski hanya sekedar arena hiburan pengisi waktu senggang, tapi di sini faktor keselamatan tetap diperhatikan ya. Di sepanjang sirkuit atau lintasan balap, ada banyak petugas yang siap berjaga dan mengawasi. Jadi aman. Untuk nyalurin hobi juga sama untuk mata pencaharian juga. Jadi saya buat seperti ini, ada kafenya, ada sirkuitnya. Nah, kalau udah capek balap-balapan, asiknya di sini tuh, fans, bisa sekalian isi tenaga. Bukan pakai bensin loh ya, tapi dengan menu makanan yang oke punya. Coba lihat, fans, tergoda nggak sama nasi rendang spesial kayak gini? Potongan dagingnya besar, telur ceplok setengah matangnya juga nantangin banget tuh. Yuk deh, kita intip dapurnya. Daging sapi yang telah dimasak lama bersama santan kelapa ini disajikan spesial dan kekinian nih. Selain telur ceplok setengah matang, tambahan wortel, buncis, dan jagung manis ngebuat sepiring nasi beef rendang ini jadi warna-warni. Jangan lupa ekstra sambelnya, biar rendang yang sudah pedas ini jadi makin cadas. Sip deh, jadi nih, fans. Oh iya, ini nih menu spesial lain yang ada di sini. Ini bukan bakso biasa, tapi bakso sumsum, fans. Kelezatan rendang emang sudah bukan rahasia lagi, fans. Makanan asal Minangkabau ini beberapa kali menyabet gelar sebagai yang terlezat seantero jagat loh. Kalau bakso sumsumnya nggak usah ditanya deh. Begitu baksonya dibelah, sumsum tulang sapi di dalamnya langsung menyapa tuh. Hajar bro. Kebetulan nih, di wilayah Empang, Bogor Selatan ada konde yang bisa jadi oleh-oleh kekinian. Weh, konde kok jadi oleh-oleh? Buat seru-seruan di Bogor, jangan lupa nih, fans, pulangnya harus bawa buah tangan. Kebetulan nih, di wilayah Empang, Bogor Selatan ada konde yang bisa jadi oleh-oleh kekinian. Weh, konde kok jadi oleh-oleh? Iya, fans, karena bentuknya yang mirip konde ibu-ibu, makanya nih disebut roti konde. Di rumah produksi inilah hampir setiap harinya 1000-an buah roti konde dibuat. Sebenarnya sih
Roti konde ini adalah modifikasi dari roti Mariam atau roti canai khas Timur Tengah dan India. Selain merujuk kepada nama kota Chennai di India, kata canai dalam bahasa Melayu dapat diartikan sebagai adonan yang digulung. Memang sih, supaya mendapatkan bentuk melingkar seperti konde, adonan roti harus melewati tahapan proses penggulungan Fems. Usaha pembuatan roti konde ini sudah dirintis Bu Nur Sungkar, seorang wanita Indonesia keturunan Timur Tengah sejak tahun 1974 Fems. Barulah di tahun 2002 usaha dilanjutkan oleh sang putra dan terus berkembang hingga sekarang. Kita mempertahankan kualitas daripada harus yang pertama harus di tengah-tengah center daripada rotinya, kedua harus betul-betul tipis, setipis mungkin. Sebenarnya sih nggak cuma roti konde aja, aneka kuliner lain khususnya yang bernuansa Timur Tengah juga diproduksi di sini loh. Kayaknya pada penasaran cara bikinnya deh. Mau nyobain bikin di rumah ya? Siapkan dulu bahan-bahannya. Tepung terigu berprotein tinggi menjadi dasar adonan. Ada juga nih campuran mentega, garam, dan telur. Dan jangan lupa air. Masukkan semua bahan ke dalam mesin penggilingan ya Fems. Berhubung kapasitas produksinya lumayan besar, di sini pakai mixer khusus buat mencampur semua adonan. Kalau mau buat di rumah, aja deh pakai alat seadanya Fems. Proses pencampuran adonan ini biasanya sih makan waktu 5 menitan. Yang penting semua bahan tercampur rata sampai kalis. Oh iya, produksi roti konde di sini sama sekali nggak pakai bahan pengawet loh. Jadi aman kan buat dikonsumsi? Lanjut Fems, timbang adonan. Biasanya sih berat adonan dasar roti konde berkisar dari 94 hingga 97 gram aja nih Fems. Nah, waktunya adonan roti konde didiamkan selama sekitar 30 menit. Ingat, didiamkan ya, jangan diajak ngobrol Fems. Proses ini bertujuan agar roti konde menjadi lentur dan mudah dibentuk. Oke deh, giliran menggulung rotinya ya Fems, supaya adonan enggak lengket dan saling menempel. Cukup tuangkan mentega cair aja nih di atasnya. Kelihatannya sih gampang, tapi ini nggak semudah yang kalian lihat loh Fems. Adonan roti konde harus ditarik memanjang, kemudian dipipihkan setipis mungkin seperti lembaran tisu gitu deh Fems. Oh iya, untuk adonan roti konde original nggak apa-apa kalau ada yang sobek. Gulung adonan tipis dari dua arah yang berlawanan, kemudian satukan. Gimana? Udah mirip kan kayak konde? Selain penipisan menggunakan cara manual dengan tangan supaya lebih praktis dan cepat, di sini juga menggunakan mesin cetak loh. Tapi tetap aja Fems, ujung-ujungnya digulung juga pakai tangan. Hehe. Produksi roti konde di sini juga nggak cuma rasa original aja. Yang istimewa juga ada roti konde isian aneka rasa loh. Cara buatnya sama. Yang bikin beda hanya isinya, yang kali ini dibuat rasa coklat dan keju. Adonan yang telah tipis kemudian diisi coklat mengikuti panjang adonan. Jangan malu-malu ya ngasih coklatnya, harus yang banyak. Kayak begini nih supaya mantap surantap. Untuk rasa keju juga sama kok, diberi parutan keju di sepanjang adonannya. Khusus yang pakai isian, adonannya nggak boleh sobek ya, takutnya isinya malah bocor nih kemana-mana tuh Fems. Gagal dong. Kalau sudah, diamkan kembali adonan selama sekitar 1 jam supaya makin lembut. Sip deh. Oh ya, roti konde ini dipanggang ya Fems, bukan digoreng. Satu persatu roti konde dipanggang dengan api sedang. Gak perlu waktu yang lama kok. Gak sampai 3 menit aja Fems. Sip deh, sebelum dikemas dan disajikan, roti kondenya ditiriskan dulu ya, supaya kandungan minyaknya berkurang. Oh iya Fems, roti konde original bisa juga disantap dengan aneka topping. Meses, daging asap, keju, saus, dan mayones. Dan kental manis putih, sesuai selera kamu aja deh Fems. Kita buat roti konde daging asap dulu ya, olesi dengan saus. Kalau doyan pedas ya silakan aja deh pakai saus sambal ekstra pedas.
Kemudian taburi potongan daging asap di atasnya. Sip! Beri mayones supaya terlihat cantik. Terakhir, tinggal beri parutan keju di atasnya. Untuk topping yang manis, lapisi kental manis putih, taburi meses coklat, tambahkan parutan keju yang banyak supaya lebih mantap. Mantap kan? Roti konde original bisa dibeli dengan harga sekitar 20 ribuan aja, Fems. Kalau yang ada isiannya, harganya sekitar 30 ribuan. Soal rasa, bayangin sendiri aja deh, Fems. Manis dan gurihnya topping pelengkapnya nyatu banget dengan rasa dan tekstur roti konde yang khas banget. Oh iya, tekstur roti konde yang panjang dan berserat ini adalah hasil proses penipisan dan penggulungan pada saat pembuatan adonannya. Persis kayak rambut kan? Makanya dibilangnya roti konde, Fems. Jadi gimana, Fems? Masa sih nggak tergoda untuk main-main ke kota hujan? Kulinernya, seru-seruannya, oleh-olehnya, semuanya nggak ada yang nggak asik. Yang terpenting sih cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia ya, Fems. Dadah!